mudah-mudahan mulai malam itu ada yang rindu mati ya Pak. Karena rindu mati itu baik Pak. Aku mati nonton bola Pak sampai 100 sekian kan. Aduh. Masalah ya. Sebenarnya begini juga Pak. Dunia itu tidak perlu dipinta-pinta, dia datang juga tuh. Itu kenapa di surat Al-Qasas tadi beda Pak perintahnya. Carilah akhirat. Itu ya. Wabtaghi fima atakallah daral akhirat. Carilah akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu. Kalau akhirat harus dicari Pak, tidak ada bagian kita. Ya. Jadi kalau soal dunia tidak perlu dipinta-pinta juga Pak. Dia akan datang juga kalau bagian itu. Makanya kita selalu berkata tuh habis salat tuh Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Ya Allah, kalau Engkau sudah mencatatkannya, sedunia orang menutup pintu akan sampai. Kalau Engkau tidak menuliskannya, sedunia orang mengantarkannya tidak akan datang. Dan tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah Engkau putuskan itu. Pak. Ya toh? Minimal ketika sakit kau lidah banyak berzikir. Percayalah Pak. Cuma orang ketika sakit itu Pak tasbih pacik tu mah. Sehatlah Pak. Batu di mana? Kau tu kau itu. Dah rancak sakit tu Pak. Ketika sakit itu makanya Pak, orang-orang ketika sakit itu kan lunak hati. Coba orang kalau kasih penyakit Pak, tu datang menjenguknya Pak, menangis itu mah. Menangis itu Pak, tanda hati sedang lembut. Ternyata penyakit itu melembutkan hati. Itu makanya orang kalau sakit Pak, tak kena mati langsung. Itu. Iya Pak. Ketika orang sakit gak balik, mohon maaf amboyo, dan selamu kok don terlongsong ambo. Makanya kadang-kadang begini Pak, ada orang saleh mati payah. Ada preman gadang yang tak pandai beribadah, mungkin mohon maaf memang kafir misalnya itu. Tapi matinya mudah Pak. Tak bisa awak mengatakan, "Wih, hancak jadi premannya tak? Masih matinya." Aku ustaz gadang gua, 3 hari manguk-anguk dia mati le. Tak bisa kita ukur orang ni sekarang neraka le, Pak. Kalau nyambi di dunia kau kebaikannya. Yang ini orang saleh ni dia ahlu sorga, cuman ada dosa sedikit menyandung. Maka Allah payahkan matinya supaya semua selesai di dunia, di akhirat bergolonglah ke surga le. Itu cara. Jadi penyakit itu bukti Allah sayang, rahmat Allah begitu. Tapi prinsipnya akhirat itu jauh lebih baik. Tidak ada bandingan dengan dunia. Jadi ya untuk ke sana ya tentu perlu ya usaha yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita di pertemuan yang lalu terkait dengan surat Ad-Duha ya. Kita baru bahas sampai ayat yang ketiga ya, dari 11 ayat. Yang ayat ketiga itu bunyinya mawadda'aka rabbuka wa maqala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, apalagi membencimu. Kita sudah bahas sampai di situ. Sekarang kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik dari dunia. Jadi kata Allah, sungguh akhirat itu lebih baik dari dunia. Bapak Ibu sering baca ayat ini ya. Ya. Dan kita selalu mengatakan akhirat lebih baik dari dunia. Kalau saya tanya Bapak Ibu, siapa yang ingin mati malam ini?
Gini, Bapak Ibu ya tinggal di Padang, rumahnya rumah gubuk. Ya toh, rumah gubuk. Ya makan tempe tahu. Tapi di kampung rumah rancak, makanan mewah, pembantu banyak, kendaraan mewah. Dan Bapak Ibu diberitahu bahwa di kampung lebih baik dari di sini. Lalu Bapak Ibu tetap juga bertahan di sini lama-lama. Nah, itu kurang akal namu tuh Pak. Ya nak? Jadi kalau ada orang takut mati Pak, asli kurang akal Pak. Kan sudah dikatakan Allah, akhirat lebih baik dari dunia. Tapi kita masih juga tetap bertahan di tempat yang Allah katakan tidak lebih baik di sini. Lebih baiknya di sana. Allah sudah mengatakan dengan taukid lagi, walal akhirah sungguh. Nah, soal itu Pak. Lah pakai sungguh tuh Pak. Tak kalimat ya, tak kalimat informasi biasa ini, sudah pakai stressing ini, pakai la, sungguh kata Allah. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Ini ayat kita baca tiap hari tapi masih takut mati juga Pak. Itu yang aneh manusia ini Pak. Dia tahu bahwa ada tempat lebih baik dan untuk ke sana dia harus mati tapi tidak mau ke sana. Makanya ada manusia kata Allah yang paling rakus dengan dunia ini. Hingga kata Allah, yawaddu ahaduhum, mereka berharap lau yu'ammar alfasanah, agar hidup 1000 tahun di sini. Itu manusia yang bodoh tuh Pak. Sudahlah hidup susah di sini, tidak ada kenikmatan sebetulnya, kenikmatan itu palsu semua. Dia tetap ingin 1000 tahun di sini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini berbohong Pak. Ya, lidah kita dan hati kita ternyata tidak sama Pak. Lidah kita mengatakan akhirat lebih baik, hati kita tidak mau ke sana. Ini hebatnya ayat ini Pak. Tapi menurutnya begini, kata Allah, sungguh akhirat itu lebih baik dari dunia. Tapi Allah tidak menyebut dunia dengan kata dunia, tapi kata ula. Ya, ula ya. Allah tidak mengatakan walal akhiratu khairul laka minad dunya. Apa ya? Karena akhirat itu lawannya dunia. Ya. Nanti coba Bapak Ibu baca surat Al-Qasas ayat 77. Wa ba'taghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi akhirat itu lawannya dunia. Harusnya ayat ini berbunyi walal akhiratu khairul laka minad dunya. Ya. Itu lawannya itu. Tapi Allah tidak mengatakan begitu, kata dunia diganti dengan kata ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lalu ula ini diartikan dunia, padahal dunia itu ya dunia bahasa Arabnya. Kenapa begitu, Pak? Kenapa Allah tidak mengatakan walal akhiratu khairul laka minad dunya, padahal kata dunia itu dalam Al-Qur'an ya dunia. Lawannya akhirat. Makanya tadi dalam Al-Qasas tadi walatan sanasibaka minad dunya wa batari fima atakallahu daral akhirah. Akhirah lawannya dunia. Tapi di ayat ini akhirat lawannya ula. Bukan dunia. Allah mengatakan akhirat lebih baik dari dunia, bukan dari dunia tapi dari ula. Gini. Dunia itu bentuk katanya superlatif namanya Ibu, isim tafdil, superlatif yang menunjukkan makna paling atau ter. Kata dunia ini Ibu aslinya dana. Ya. Dunia itu bentuk muannas namanya ini. Dunia itu dari kata dana. Dana itu artinya pendek, singkat, rendah, murah, hina. Itu arti dana itu. Jadi jangan dikasih nama anak misalnya Dona. Dona itu artinya rendah. Rendah artinya itu. Ya. Kecuali din, kalau dina agama ya. Ini kata dana. Kalau din itu dikata dayana.
Kalau ini kata danaya, dana. Jadi kalau dona itu artinya yang rendah. Dani itu artinya yang sangat rendah, yang sangat hina. Dani, dono, dani sama tuh Pak, kata yang sama juga tuh. Ya, dina apa yang sekarang inilah dana itu artinya rendah. Rendah artinya Pak. Itu makanya coba lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 61. Ketika umat Nabi Musa dikasih makanan dari surga ya. Manna dan salwa. Itu kan makanan mewah tuh Pak. Manna dan salwa itu makanan mewah tuh. Ya, dari surga. Satu-satunya umat yang dapat makan di surga itu umat Nabi Musa lah. Tapi mereka minta ganti dengan timun. Yaitu kacang, apalagi itu bawang gitu ya. Apa kata Allah? Atastabdiluna allazi huwa adna, atastabdiluna allazi adna billazi huwa khair. Ya, saya pastikan bacanya. Kata Allah, ya, atastabdiluna, ya, allazi huwa adna billazi huwa khair, ya, betul begitu. Jadi situ ada adna, lawannya khair. Apakah kalian minta tukar yang rendah dengan yang lebih baik? Yang kalian minta kacang itu, pentimun itu adna, itu enggak bermutu, ya toh? Jadi mentimun itu makan enggak bermutu Pak, ya toh? Itu kenapa adna mentimun itu Pak. Apa kalau makan mentimun mencret begitu? Jelas enggak? Ya enggak? Apa kalau makan bawang, anguk babaun, ketiak babaun begitu? Ya enggak? Lamaknya enggak dulu tuh. Enggak ada enaknya tuh, aromasnya tuh Pak. Jadi bawang, mentimun, kacang adas, ternyata kacang adas itu enggak baik untuk kesehatan ternyata Bapak Ibu. Allah menamakan makanan-makanan yang diminta oleh umat Indonesia itu dengan adna. Ya, hingga kata Allah atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Jadi adna itu bentuk superlatif dari kata dana tapi untuk laki-laki. Sama dengan kata kabir. Kabir itu besar. Kalau paling besar laki-lakinya akbar. Ya Pak ya? Akbar itu untuk laki-laki itu paling besar. Kalau perempuan kubra. Itu makanya kiamat kubra, karena kiamat itu perempuan. Katanya perempuan. Maka sifatnya kubra, kiamat sughra. Akbar laki-laki. Ya. Jadi adna ini kata sifat superlatif untuk laki-laki, paling rendah. Kalau perempuannya dunia, paling rendah. Itu timbang katanya begitu. Pola kata bahasa Arabnya begitu. Jadi dunia itu artinya rendah, tidak ada mutu. Ya toh, tidak ada mutu. Itu makanya bawang tadi, mentimun tadi, kacang adas yang diminta tadi, itu makanan-makanan yang tidak bermutu kata Allah. Adna. Makanya Ibu tidak boleh banyak-banyak makan mentimun tuh. Ibu-ibu makan mentimun banyak pasti ada masalah. Salah begitu. Apalagi yang gadi-gadi makan mentimun, Pak. Ya toh. Yang darah rendah tidak boleh banyak makan mentimun itu, Pak. Ya toh. Banyak dampaknya mentimun itu, Pak. Ada zat yang membuat pencernaan kuat dan tak sehat dia, Pak. Ya, mentimun. Aku banyak makan mentimun sampai pauriat dia, Pak. Itu. Jadi dana itu artinya rendah, hina. Ya. Itu kenapa ya di surat Sajadah ya. Wala nuziqannahum minal azabil adna minal azabil akbar. Adna itu lawannya akbar. Jadi kalau begitu akbar besar kan? Berarti adna itu kecil, remeh. Lawannya akbar besar. Jadi dunia itu sudahlah pendek. Jadi dunia ini pendek, Pak. Maka lawannya akhirat. Akhirat itu panjang. Ya. Pendek, sudahlah pendek, rendah. Tidak ada mutu. Sudahlah rendah, tidak ada mutu, kecil. Gimana dunia itu, Pak? Masalah, Pak ya. Penamaan dunia ini oleh Allah. Kenapa dunia disebut dunia? Satu, karena dia pendek.
Maka dilawankan dengan akhirat. Akhirat itu panjang hingga kata Allah, sehari di sana 1000 tahun kita hitung di sini. Kan pendek tuh Pak. Sehari di sana 1000 tahun di sini. Dunia ini sudahlah pendek, rendah mutunya. Rendah mutunya. Coba sekaya-kaya orang di dunia ini, rumahnya dari apa? Paling dari marmer Pak. Dari batu. Di sorga Pak, itu kerikil tuh ame sesado itu Pak. Bukan rumahnya Pak, kerikil itu ame saya Pak. Itu di sorga begitu Pak. Tendanya, ada tenda di sorga itu nanti khaimah namanya. Ya. Nah, kan bidadari itu fil khiyam. Ya. Hurun ini ya, fil khiyam gitu ya. Mereka di tenda-tenda. Tenda itu permata hitam yang tingginya itu 60 hasta. Itu tenda saja, itu permata saja tenda itu Pak. Belum istananya. Kasurnya wa sururim ala sururim mauduna. Kasur mereka tuh ame sadonya Pak. Ada ame lunak situ Pak. Di dunia aku yo kali ame Pak. Kalau di situ ame lunak. Ya kan? Jadi spring bed ame Pak. Jadi di situ enggak ada yang bahan batu Pak. Yang bahan kayu enggak ada Pak. Semuanya emas dan permata. Coba. Ginilah di dunia ini kalau Bapak Ibu dikasih pilihan. Di dunia ini Bapak Ibu dikasih tempat tinggal apartemen mewah. Apartemen mewah nih. Yubana mewah apartemen tuh. Ya. Tapi tinggal di situ sebulannya itu jadi gelandangan nih. Atau ibu bapak dibuatkan rumah dari batu bata sih. Batu bata sih susunnya. Tapi boleh tinggal selamanya di situ. Pilih yang mah. Yang batu bata ya. Selamanya kan. Ini semuanya emas selamanya di sana. Ini batu bata 60 tahun di sini. Pilih yang mana? Ya di sana lah Pak. Itulah kenapa Allah katakan lebih baik di sana. Di situ ame sadonyo. Mutunya tinggi. Di dunia rendah. Tidak ada nilainya. Dan begini Pak. Andai Allah katakan walal akhiratu khairul laka minad dunya. Memang begitu kan? Kan akhirat lebih baik. Dibandingkan dengan yang remeh-temeh ya pasti lebih baik lah. Tapi tidak. Khairul laka minal ula. Ula. Ula ini dari kata awal. Awal itu yang paling tinggi, yang paling puncak. Awal yang paling pertama. Kalau dia laki-laki awal, kalau perempuan dia ula. Gini. Tadi kalau dikatakan akhirat lebih baik dari dunia, kan tidak perlu dikatakan. Memang dunia receh. Lalu kalau dibandingkan yang lebih baik dengan yang receh, ya pasti tidak ada bandingannya. Tapi ini ula. Yang nomor satu. Andai ada di dunia ini kualitas hidup yang nomor satu, andai ini ada raja di dunia sejak lahir jadi raja, hidupnya bergelimang harta, tidak pernah meneteskan air mata, kondisi hidupnya Masya Allah, itu ula namanya tuh. Ada orang begitu, tetap serendah-rendahnya akhirat lebih baik dari ini. Andai ada raja di muka bumi yang tidak pernah susah, hidupnya bernomor satu, bergelimang harta, kemewahan tak tanggung, mau perempuan berapa dia suka terserah, pokoknya hidupnya tak tanggung, hebatnya ular tuh. Dia nomor satu hidupnya Pak. Tak sama jawab lah kok. Nomor satu hidupnya di dunia ini dibandingkan akhirat tetap lebih baik. Tidak ada bandingnya yang ular ini. Makanya nanti ada hadis Nabi Pak. Itu penduduk penduduk bumi yang paling bahagia. Yang paling bahagia Pak. Tidak ada yang paling bahagia di muka bumi. 70 tahun dia hidup, tidak pernah ada tangis.
Itu gembira, bahagia, fasilitas mewah. Kelak di akhirat dicelupkan sedikit tiupan jahanam. Ditiupkan saja celupan jahanam. Apa ya? Itu jahanam tuh diembuskan sedikit apinya, Pak. Panasnya. Lalu menerpa badannya, menerpa dirinya. Ditanya dia, "Pernahkah engkau bahagia?" Dia menjawab, "Saya tidak pernah bahagia." Lupa dia bahagia sepanjang itu karena tiupan angin jahanam tadi. Ada pula orang paling menderita, Pak. Dari kecil sampai mati cacat 70 tahun menderita, air mata saja tak ada tawa. Besok di akhirat ditiupkan angin sorga kepadanya, Pak. Tiup saja angin sorga. Ditanya, "Pernahkah kau menderita?" Kata dia, "Saya tak pernah menderita." Lupa dia derita yang panjang hanya karena hembusan ya angin sorga itu. Masya Allah, belum lagi masuk sorganya, Pak. Ya tahu? Itu buktinya akhirat itu lebih baik dari dunia. Makanya Bapak Ibu, saya yakin Bapak kalau matilah hari ini menyesal lama-lama di sini, Pak. Ya itu, Pak. Apa yang lah 70 tahun kok mati gini kok, Pak? Mangala lama wana bulu di dunia. Iya, ini mama begitu kata Allah. Kamu takut mati itu bima kasabat aidikum. Dosa banyak. Kerajur tangan. Ya, dosa banyak kita takut. Apa kalau masalah orang kampung, Pak, takut pulang kampung lah. Semula jatuhnya tuh. Di kampung utang banyak. Ya tuh orang kamu nunggu, masalah banyak je orang tuh takut pulang mereka tuh, Pak. Itu. Jadi memang begitu kata Allah. Jadi itu alasannya Allah tidak membandingkan akhirat dengan dunia, tapi akhirat dengan ula. Walaupun ula itu bisa diartikan dunia, tapi dunia dalam bentuk ula itu dunia yang berkelas. Kalau dunia yang tidak bermutu. Ya, Pak. Kalau ula dunia yang bermutu. Andai ada dunia yang bermutu, tetap tidak selevel dengan serendah-rendahnya nikmat di sorga. Nanti Bapak Ibu, orang terakhir yang masuk sorga dari penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu nanti dikeluarkan dari neraka tuh semua. Kecuali orang-orang kafir yang kekal di dalamnya. Orang beriman, walaupun sebesar zarah imannya, akan dicabut dari neraka. Nah, yang terakhir masuk sorga ini, tidak ada lagi yang akan keluar dari neraka, Pak. Habis. Dia orang terakhir, akan diberikan oleh Allah wilayah di sorga, itu 10 kali lebih luas dari wilayah Nabi Sulaiman. Wilayah Sulaiman itu, Pak, mencakup sepertiga dunia pada masa itu. Dia dapat 10 kali lipat wilayah Nabi Sulaiman. Yang paling kudian masuk surga. Bayangkan yang paling dulu, Pak, cuala galawi tunjuknya, Pak. Aku punya den kuah, caknya, ya, kalau yang paling dulu tu Pak katanya saya milih, Pak. Sama ambil ladang, Pak. Kalau ambil ladang tu kan yang paling dulu mana ruku kan dapat yang rancak-rancak lokasinya, Pak. Yang kemudian timur tu puncak-puncak dapat itu. Ya tu atau di tempat lereng-lereng lain. Itu pun tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang paling hebat di dunia. Yang paling hebat nikmat di dunia ini Nabi Sulaiman, Pak. Nabi Sulaiman itu yang paling hebat nikmatnya. Dia paling kaya, dia raja, dia nabi, ya tak? Kekayaan tak tanggung-tanggung, istrinya banyak. Tak ada yang sebahagia Nabi Sulaiman, Pak. Jin takut jinnya, ya kan, binatang patuh kayaknya, ya tak? Tak ada orang sebahagia Nabi Sulaiman, Pak. Ya tak? Tak berani orang menghujat Nabi Sulaiman, kalau Bapak Ibu. Kau ada media sosial kini, kau tak berani orang menghujat-hujat di media sosial ke Nabi Sulaiman, kalau Pak. Ya tak? Ya, jin, Pak. Pasukannya jin, burung-burung. Tak ada yang sebahagia Nabi Sulaiman. Yang paling terakhir masuk surga dari penghuni neraka, yang terakhir dikeluarkan dari neraka itu, dia lebih bahagia 10 kali dari Nabi Sulaiman. Itu ula maksudnya. Akhirat itu lebih baik dari ula. Yang paling ula di dunia ini Nabi Sulaiman. Kalau ada kehidupan yang nomor 1 yang pernah dirasakan manusia, itulah Nabi Sulaiman. Dari Nabi Sulaiman pun tetap akhirat yang paling remeh lebih baik dari kehidupan Nabi Sulaiman. Tak hebat akhirat tu, Pak. Ya. Mudah-mudahan mulai malam itu ada yang rindu mati ya, Pak. Karena rindu mati itu baik, Pak. Aku mati nonton bola, Pak, sampai 100 sekian kan. Aduh. Masya Allah ya. Jadi memang
Itulah janji Allah. Sungguh akhirat. Itulah kenapa Bapak Ibu, Nabi ditawari dunia tidak mau. Tidak mau, Pak. Kamu mau apa? Itu bukit-bukit itu tunjuk saja jadi emas. Nabi tidak mau. Nabi itu Pak ketika mati, ya, tidak ada peninggalan di rumah beliau, di rumah Aisyah, kecuali hanya beberapa potong roti kering. Itulah yang ditinggalkan Nabi, Pak. Tidak ada kekayaan. Padahal Nabi kalau mau, janji Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dijanjikan oleh Muhammad, mintalah, minta. Apapun yang kau minta, saya kasih, saya reda. Tapi Nabi Muhammad tidak minta dunia, Pak. Tidak minta dunia. Itulah kenapa istri Nabi itu, Pak Ibu, di surah At-Taubah di surah Al-Ahzab ayat 28, istri Nabi itu pada demonstrasi, Pak. Ya, pada demonstrasi minta ameh. Ya. Biasalah ibu-ibu kalau nampak orang pakai ameh kan nyuangi, Pak. Kolesterolnya naik tuh, Pak. Itu. Asam uratnya pangki tuh. Kalau orang pakai ameh kan, apalagi ke masjid kadang-kadang ibu pakai ameh kan enggak balabi-labian apa, Pak, gerakannya. Sampai takbiratul ihramnya pun beda aja, Pak, yang pakai galang ameh itu. Ya, Pak. Kalau ibu-ibu nak pakai galang ameh kan capek saya takbir, Pak. Allahu Akbar. Kalau ibu yang pakai galang kok enggak apa? Allah, nyekuncang lo sakit itu. Coba bunyi. Penyakit ibu-ibu itu tuh. Isi Nabi kok, Pak. Angik kok di Madinah kan ibu-ibu kayu kok. Minta lame kan Nabi. Maka dari sinilah Nabi. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'alina. Nabi panggil sinilah kalau kalian perlu ame, nyium ame, marilah. Ya ubatti'kunna, saya kasih. Karena Allah sudah jamin, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan beri. Tapi satu, fa usarihkunna. Kalian saya ceraikan, berhenti jadi istri saya. Karena saya memilih akhirat. Kalau kalian memilih dunia, berarti kita tidak satu visi lagi. Gitu, Pak. Jadi kalau kamu sudah memilih dunia, sementara saya memilih akhirat, berarti kita tidak bisa lagi menjadi suami istri. Berarti tidak satu visi lagi itu. Berpisahlah. Jadi kalau ada ibu-ibu situ, Pak, boleh dikasih pilihan begitu, Pak. Kamu milih akhirat, situ kamu milih dunia, pisah, Pak, leh. Berarti awak tak sejalan leh kok. Kalau ada ibu-ibu yang minta ameh, Pak, kita mana itu isu. Ya, kalau ada ibu minta ameh, kamu milih akhirat, situ kamu milih ameh. Jadilah, kamu balik ameh. Tapi, iyalah, sampai situ salah. Itu. Karena Nabi itu kan bukan Nabi tidak mau kaya. Kalau Nabi mau kaya bisa saja Nabi kaya, Pak Ibu. Cuman itu para Nabi itu mencontohkan hidupnya begitu. Karena dunia bagi mereka tidak bernilai. Dunia namanya dunia. Kan sudah dikatakan remeh, receh, kecil, rendah, hina. Itu apa kita berebut di situ? Makanya aneh, Pak. Ada orang berebut dunia ini aneh, Pak. Sampai mati-matian, sampai harus curang, sampai harus berkhianat, sampai harus sikut sana untuk dapat dunia yang remeh-temeh, yang nanti hisapnya berat. Itu manusia yang kurang akal tuh, Pak. Hanya untuk dapat jabatan 5 tahun, harus melakukan hal-hal yang tak terpuji, padahal itu hanya membawa beban nanti di akhirat, dan itu hina. Aneh manusia tuh, Pak. Gitu. Makanya isi Nabi dikasih pilihan begitu. Saya pilih dunia, saya pilih akhirat. Kalian pilih dunia, pilihlah. Kita berpisah. Itu makanya apa Ibu? Ada sebuah riwayat ya, sebuah hadis sahih itu dari siapa? Ya, Sa'ad bin Rabi ya. Siapa ini? Ya. Dia pernah duduk ya, berdua dengan Nabi. Ya. Lalu katanya, Rabi'ah ya. Rabi'ah, sal. Mintalah apa yang ingin kau minta. Apa kata Rabi'ah ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi tetanggamu di sorga. Aneh, Pak. Nabi mengira dia akan minta dunia, Pak. Ini sahabat nih, ya. Umar bin Rabi'ah namanya kalau saya tidak salah itu dalam hadis itu. Dia minta jadi tetangga Nabi, Pak, di akhirat. Iya, di sorga. Kan kalau tiba dawa, kok Nabi menyuruh, Pak? Dan minta kok pasti dikabulkan kok, Pak. Cobalah minta apa yang kau minta.
Sekarang kita berdua, saya akan mintakan pada Allah. Pasti jawab. Mungkin yakin Pak, kalau awakku mungkin minta ya Pak, rumah mewah, auto mewah, itu kan dunia lah awak minta. Tapi itu sahabat tak mengatakan itu. Umar bin Rabi'ah tak mengatakan ya minta dunia, tapi dia berkata minta jadi tetanggamu di surga. Itu buktinya sahabat itu juga tak melihat akhirat, tak melihat dunia ini penting. Hingga ketika dikasih kesempatan meminta sesuatu yang pasti dapat, yang mereka minta akhirat juga Pak, tak dunia. Karena sebenarnya begini juga Pak, dunia itu tak perlu dipinta-pinta, dia datang juga tuh. Itu kenapa di surat Al-Qasas tadi beda Pak perintahnya. Carilah akhirat. Itu ya. Wabtaghi fima atakallah daral akhirat. Carilah akhirat. Walatan sana nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Kalau begitu artinya apa tuh Pak? Dunia kita sudah Allah bagi-bagi. Maka tinggal kita jemput bagian kita. Itu artinya tuh Pak. Kalau akhirat tidak ada bagian kita, kita cari. Kan Allah tidak mengatakan carilah dunia dan carilah akhirat. Tidak begitu kan? Allah tidak mengatakan carilah akhirat, carilah dunia. Tidak. Cari akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Artinya dunia tidak Bapak cari pun bagian Bapak ada. Kalau akhirat harus dicari Pak, tidak ada bagian kita. Ya. Nah, jadi kalau soal dunia tidak perlu dipinta-pinta juga Pak. Dia akan datang juga kalau bagian kita itu. Itu makanya kita selalu berkata tuh habis salat tuh Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Ya Allah, kalau Engkau sudah mencatatkannya, sedunia orang menutup pintu akan sampai. Kalau Engkau tidak menuliskannya, sedunia orang mengantarkannya, tidak akan datang. Dan tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah Engkau putuskan itu. Yang rezeki kita pasti datang. Bapak Ibu kalau tidak pakai rajo, duduk saya di rumahnya, pasti makan. Pasti makan. Selama rezekinya masih ada, pasti makan. Bak caro tibunya, ya bak caronya lah kok ibu orang bagi pada mati makan, jangan salah orang kan ibu orang namanya itu. Tapi itu rezeki kita tuh Pak. Jadi dia mati itu karena rezekinya habis. Kita berusaha nih Bapak Ibu untuk mendapatkan pahala, itu perintah Allah. Jadi bekerja itu perintah Allah. Bukan menentukan jumlah rezeki yang akan kita peroleh. Ketentuan jumlah ada di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Begitu janji Allah di surat Az-Zariyat ayat 22. Di langit Allah sudah mencatatkan rezeki kita dan berapa janji-janji kita semua. Begitu Pak. Nah itu maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada pertanyaan dulu Pak Ibu? Ya gini Pak, ada hadis sahih, ma min syaukatin yusaku bihal abdu illa muhiyat biha khatayahu. Tidak ada satu duri pun yang menusuk badanmu kecuali rasa sakit dari tusukan duri itu akan menggugurkan dosa-dosamu atau mengangkat derajat surgamu. Jadi dua Pak, kalau kita menderita ujian fisik, dua yang kita peroleh, pengampunan dosa, atau kalau dosa habis, derajat surganya diangkat. Itu kenapa ketika sakit Pak, para nabi itu tidak pernah minta sehat. Nabi Ayub, itu konon katanya lebih 8 tahun menderita sakit yang tidak pernah dirasakan manusia selama ini. Sampai hari kiamat. Badannya semuanya karena dikatakan membusuk Pak. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali lidah. Semuanya sudah kena membusuk. Maka dia diisolasi Pak, bertahun-tahun dia diasingkan. Tidak ada orang yang menjenguk dia, hidup sebatang kara sendirian, istri sudah kabur, anak sudah mati, tidak ada. Tapi Nabi Ayub tidak pernah minta sehat. Dia hanya berkata wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau yang paling penyayang ya Allah. Hanya itu kata Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau paling penyayang. Bahwa sakit yang Engkau datangkan ke saya bukti sayangnya Engkau. Bukan karena Engkau marah murka, sayangnya Engkau. Karena dia tahu dia pernah kaya. Boleh jadi kekayaan itu ada sesuatu yang masuk ke badannya yang haram. Karena ada sebuah pepatah bijak mengatakan begini Pak.
Harta kalau terlalu banyak, peluang yang haram masuk itu besar. Bicara kalau terlalu banyak, potensi bohong masuknya besar. Itu pepatahnya begitu, Pak. Makanya kalau banyak mengecek itu jadi otak yang Pak. Kan otak itu kan bohong itu, Pak. Tak betul itu. Ang mota siang mah ada kan betul betul nama tu mah. Si anu tu kadang otak, ya kadang otak tu maksudnya kan tak betul kecek itu, Pak. Karena terlalu banyak mengecek. Ya, kalau bicara aku terlalu banyak, bohong terselip. Harta terlalu banyak, yang haram pasti terselip. Jadi kalau saya ketek, Pak, di mana yang haramnya? Gitu. Ya haramnya kalau ada banyak, apa? Enak. Dan dia tahu mungkin ada yang tidak hak yang pernah dia makan. Dan kata Nabi, kullu lahmin nabata minal haram. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, fannaru aula bihi. Dan itu neraka tempatnya. Kalau ada daging tumbuh dari makanan haram, Bapak Ibu, makanan minum ini jadi darah daging kita nih, Pak. Makanya orang minum khamar itu 40 malam ibadahnya ditolak karena di darah daging. Makanya orang makan sesuap yang haram itu 40 hari ibadahnya ditolak karena jadi darah daging kita. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Dan sayangnya Allah, tidak di neraka ditempatkan, di dunia dihabisi dengan penyakit tadi. Didatangkan penyakit kulit, didatangkan ini sampai berulat katanya. Ini supaya habis yang haram-haram di badannya itu. Dan kan neraka tidak ada lagi untuk dia. Itu makanya wa anta arhamur rahimin, kata Nabi Ayub. Makanya kalau ada ceritanya, Pak, tapi ini cerita saja ya, Pak, saya tidak dapat sumber yang kokoh, yang kuat. Kan Nabi Salam kan ada orang, Pak, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kau sapu ke lantai nak? Nampak ada ya? Panang bertanya tu mah, Pak, bako, apa sapu lantai kau pasat kamu kau? Oh, itu kecek tu Nabi Ayub dulu tu. Nyo ketika sujud Nabi Ayub tu, jatuhlah ulik-ulik di badannya tu. Makanya pelunggut ulik tu balik nyelatan, makanlah, kau rasa kiang. Nyelatan balik ulik tu, ambil siku-siku letak balik. Itu keceknya begitu. Ya. Awak nyamuk sesikuknya, Pak, lewat tapuk. Ya tu. Nabi Ayub ulik, Pak, nyelatkek balik. Ikut nyamuk saja, Pak, tepuk langsung tu. Ya tu. Begitulah para nabi itu. Jadi kalau mereka sakit, mereka tak minta sehat. Tak minta sehat, Pak. Mereka berkata wa anta arhamur rahimin. Karena penyakit itu bukti rahmat Allah. Kitanya yang salah paham saja tu, Pak. Minimal, Pak, Bapak Ibu kalau sakit dekat dengan Allah. Allah kalau ingin mendekat kepada seorang hamba, maka orang itu dikasih penyakit. Cobalah Bapak Ibu jujur. Kalau Bapak Ibu sehat atau sakit, mana banyak lidah Pak berzikir? Sakit, Pak. Ketika sehat, kian kamari ya, Pak. Kan jauh. Oh ya, oh lah sakit, Pak, lah tercilapak rumah. Subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ya. Tiba kawan buat apa? La ilaha illallah. Dah ada bak lah sakit ah. Sehat lah kau, Pak. Tak ada la ilaha illallah je lah. Kan kau mari saya berjalan dah. Tak rancak sakit tu. Tak rancak sakit tu, Pak. Ya tu. Minimal ketika sakit kau lidah banyak berzikir. Percayalah, Pak. Cuba orang ketika sakit tu, Pak, tasbih pacik tu mah. Sehatlah, Pak. Batu diminum lah. Gitu. Kau tu kuah. Itu. Dah rancak sakit tu, Pak. Ketika sakit tu makanya, Pak, orang-orang ketika sakit itu kan lunak hati langsung, Pak. Coba orang kalau kasih penyakit, Pak, tu datang menjenguknya, Pak. Menangis itu, mah. Menangis itu, Pak, tanda hati sedang lembut. Ternyata penyakit itu melembutkan hati orang. Itu makanya orang kalau sakit, Pak, takana mati langsung. Gitu. Iya, Pak. Ketika nyo sakit gak balik, mohon maaf ambo yo, dan selama kok don terlongsong ambo. Tidak sehat lah kau, Pak. Tak ada tak maaf gawak lah, Pak. Ya tu. Ketika sakit tu lembut hati itu, Pak. Ya tu. Kan dia dah celah orang sakit, Pak. Datanglah, Pak tu. Yo ya, Pak, yang antaka bisu antaka baku ambo, Pak, ya. Sehat, Pak, ada kada tu lah. Ada kamar-kamar lah balik. Memang begitu, Pak. Apa penyakit itu? Hebatnya melembutkan hati.
Dan lidah kita banyak berzikir Pak ketika sakit itu. Dan kita merasa dekat dengan Allah. Itu kenapa ya Nabi Yunus ya Pak, ketika didekap itu dalam perut ikan itu dibawa ke dasar itu basah, pengap itu, gelap itu Pak ya. Tapi Nabi Yunus tak pernah berdoa, ya Allah keluarkan saya ya Allah. Tak ada begitu doanya Pak. Dia berzikir saja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau tiba di awak, ya Allah keluarlah ya, tolong selamatkan ya Allah, pasti gitu doa Pak. Tapi Nabi Yunus tidak. Dia berzikir saja tak? Kenapa? Karena itu bukti ketika kita dalam keadaan berat, sulit, zikir akan mudah keluar dari hati dan lidah kita. Berzikir paling baik. Ya, karena belum tentu sehat itu baik. Ya, tak? Allah hendak menghapus dosa kita. Kita minta sehat capek. Dosa ketik dosa baru diskon Pak. Allah ingin menghapus semua dosa kita dengan sakit selama setahun. Baru sebulan kita minta sehat. Berarti dosa kita baru didiskon 1/2 balik baru. Ya tak? Kan rugi ya tu. Biarkanlah Tuhan bagi sakit dulu sampai Allah menyelesaikan, seperti Nabi Ayub. Allah sendiri yang memutuskan sakitnya. Kata Allah, hentakkan kakimu ke tanah. Keluar air, mandi dan minumlah. Selesai langsung Nabi Ayub Pak. Tidak ada Nabi Ayub minta. Allah yang minta. Allah yang suruh. Udah hentakkan kakimu ke tanah. Itu makanya isi Nabi Ayub itu Pak, nak sabarnya lah. Yang disuruh, ya Nabi Ayub, engkau Nabi Allah, berdoa lah minta sehat. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu berdoa. Nikmat kita terlalu banyak selama ini, belum sebanding dengan apa yang kita derita. Ini istrinya kabur kan. Ada satu lagi istri yang desak juga tuh, yang satu yang merawat tuh Pak. Ya Nabi Allah, berdoa lah minta sehat. Apa kata Nabi Ayub? Ini masani syaitan, kau setan kau. Jadi isi Nabi Ayub kalau dipakai setan Pak, untuk menggoda Nabi Ayub agar berdoa. Karena berdoa itu bukti udah putus asa tuh Pak. Bagi para nabi berdoa minta sehat itu putus asa nama itu. Tidak boleh. Tidak ada. Dia berdoa ya engkau lah yang maha apa. Makanya Nabi apa? Nabi Yakub ya, ketika Nabi Yusuf hilang kan. Kan dia tidak meminta tolong anak saya kembalikan. Tidak, dia hanya wallahul musta'an, fasabrun jamilun, wallahul musta'an. Ya, hanya Allah ya tempat mengadu. Tidak ada dia meminta, ya Allah tolonglah anak saya selamatkan, tolonglah anak saya kembalikan. Tidak ada Nabi Yakub begitu Pak. Ya, dia hanya berkata wallahul musta'an. Ini bukti Pak Ibu bahwa penyakit itu tidak buruk. Buruk itu kalau kita tidak paham maksud Allah mendatangkan penyakit. Ya. Makanya Pak, mohon maaf nih, bapak-bapak ialah tua-tua, mulai banyak penyakit nah. Dan lutut, dan paru, kan mata, kan bapak pun tua-tua kan lah banyak penyakit kok. Ya kan? Lah ka doktor tu sewantah nak. Nah itu. Bakuklah gaik kau jagi penyakit banyak. Karena dosa apa lah banyak. Dikurangi menjala mati kau je penyakit itu Pak. Jadi apa bersyukurlah penyakit banyak dia tua kau. Diskon dosa tu. Ada dulu jamaah kau bangga Pak Ustaz. Dan lah 65 pasal belum pernah sakit dia pasal tu dosa dah berkurang selama tu. Itu Pak. Itu. Pengurangan dosa tu lewat penyakit itu. Makanya kadang-kadang begini Pak, ada orang saleh mati payah. Ada preman gadang yang tak pandai beribadah, mungkin maaf memang kafir misalnya tu. Tapi matinya mudah Pak. Tak bisa Pak mengatakan, "Ui, pancak jadi preman yang tak lama matinya, sanang patuk basin matinya." Eko ustaz gadang gua 3 hari manguk-anguk dia mati dia. Tak bisa kita ukur orang ni ya dengan cara mati yang begitu Pak. Karena boleh jadi begini, yang kafir ini kenapa matinya mudah? Dia kafir sudah pasti ke neraka Pak. Cuma dia pernah berbuat baik di dunia. Allah Maha Rahmat juga. Dirahmati di dunia dia. Dimudahkan matinya. Di akhirat sudah bergolong ke neraka oleh Pak. Kalau nyambi di dunia kau kebaikannya. Yang ini orang saleh ini dia ahlu sorga, cuman ada dosa sedikit menyandung. Maka Allah payahkan matinya supaya semua selesai di dunia, di akhirat bergolonglah ke surga oleh. Itu cara Tuhan tu Pak. Jadi penyakit itu bukti Allah sayang, rahmat Allah begitu. Tapi prinsipnya akhirat itu jauh lebih baik, ya kan? Tidak ada bandingan dengan dunia. Jadi
ya untuk ke sana ya tentu perlu ya usaha yang maksimal. Ya kalau untuk mendapatkan yang lebih baik tentu tidak bisa dengan amal minimal, Pak. Ya tentu amalnya maksimal. Kalau nanti ada kekurangan, disitulah syafaatnya akan ada. Tapi kalau Bapak Ibu mengharap syafaat saja kan tidak bisa. Ya, toh? Jadi memang begitu. Jadi akhirat itu kita usahakan. Itu baru Ibu ya, baru sampai ayat yang ke-6 ya. 5 baru ya, 6, 7, 8 sekian bawah. Nanti kita lanjutkanlah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi